Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 23042176. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang All Public Administration. Dalam paradigma All Public Administration, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Berdasarkan pendapat tersebut, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan spoil system dan nepotisme. Karenanya, ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia politik atau legislatif dengan dunia eksekutif, di mana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi dan mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi yang ditawarkan oleh Wilson ini sejalan dengan jiwa atau semangat ekonomi, sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja, ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu partai politik. Perspektif All Public Administration. Selama masa berlakunya perspektif All Public Administration ini, terdapat dua pandangan utama yang lainnya yang berada dalam arus besar tersebut. Pertama adalah pandangan Simon yang tertuang dalam karya klasiknya Administrative Behavior. Simon mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok sering kali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak sekedar berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan berbagai standar lainnya. Konsep utama yang ditampilkan oleh Simon adalah rasionalitas. Manusia pada dasarnya dibatasi oleh derajat rasionalitas tertentu yang dapat dicapainya dalam menghadapi satu persoalan. Sehingga untuk mempertipis batas tersebut, manusia bergabung dengan yang lainnya guna mengatasi segala persoalannya secara efektif. Dalam pandangan klasik, administrasi publik sering dilihat sebagai seperangkat institusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik atau ekonomi and social council. Sebagai organisasi birokrasi, administrasi publik menurut ISCUN bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus-menerus, cepat dan akurat, dapat diprediksi, memiliki standar integrasi dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat umum. Kritik terhadap administrasi publik model klasik juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan konsep birokrasi ideal dari Weber, di mana menurut Prasojo terdapat setidaknya dua titik kritis terhadap birokrasi Weber tersebut, yakni pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan. Kedua, struktur birokrasi dalam hubungan dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Donald F. Catley dan Keban juga mengungkapkan paradigma administrasi publik
dalam bentuk 4 tahapan pengembangan, yaitu tahap sentralitas administrasi, tahap manajemen ilmiah, tahap uji diri yang kritis, dan tahap terjadinya faktor sentrifugal. Karakteristik all public administration. Den Haag menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi, badan resmi pemerintah. Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penalaan dan implementasi kebijakan publik yang berfokus pada suatu cara terbaik atau on a single. Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Administrasi publik memainkan peranan yang terbatas dalam proses perumusan kebijakan dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.